membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang di sini ikut berdoa? Boleh? Boleh pimpin doa ya Bang? Paham? Untuk kelasnya? Enggak boleh. Boleh siapa? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Nah, selanjutnya Ibu akan melaksanakan Alvin Chai Aldana Dap. Tepuk semangat. Coba kalian perhatikan baju yang kalian kenakan. Baju batik kan? Bajunya serasi, semua seragam. Baju, celana, kerudung. Nah, Ibu tanya, jadi busana yang kalian pakai itu buatnya di pabrik, ya kan? Pabrik. Nah, yang buatnya itu namakan wirausaha. Nah, wirausahawan. Nah, tidak semua orang bisa membuat batik seragam, benar? Nah, jadi kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, kita belajar tentang wirausahawan atau wirausaha. Nah, wirausaha itu ada bidang-bidangnya, ada jenis-jenisnya. Jadi kita dapat mempelajari tentang jenis-jenis dan juga dikaitkan tentang riwayat hidup. Nah, kenapa berkaitan? Dikarenakan kalau kita mau mendaftarkan sebuah instansi atau sebuah perusahaan, kita menggunakan riwayat hidup. Tahu fungsinya riwayat hidup? Untuk memperjelas identitas diri. Nah, seperti itu ya. Jadi manfaat kita mempelajari wirausaha ini supaya kita setelah sekolah ada yang mau membuka bisnis, jadi tahu bidang-bidang kita di bidang yang mana. Seperti itu ya Nana, paham? Nah ya, selanjutnya nih, coba buka bukunya. Tema 5 wirausaha, tema 2 usaha di sekitar usaha. Nah, kata wirausaha itu terdiri dari dua kata. Yang pertama dari kata wira yang artinya berani, dan usaha yaitu kegiatan yang menggunakan pikiran badan untuk mencapai suatu maksud. Nah, wirausaha adalah sebuah usaha berani mengeluarkan modal dan berani menanggung risiko. Seperti itu, risiko, dan mempunyai inisiatif sendiri. Paham? Bagian dari wirausaha. Baik, selanjutnya ini ada jenis-jenis usaha. Nah, jenis-jenis usaha ini ada 6. Yang pertama apa? Yang kedua? Konsumsi. Perdagangan, aplikasi, jasa. Ini merupakan jenis-jenis wirausaha pada bidang masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas tentang pertanian. Baik, ada yang ingin bantu baca? Oke, boleh Bang baca. Bidang usaha pertanian. Jenis usaha ini terdapat di pedesaan yang memiliki lahan kosong yang bisa diolah dan memiliki tanah yang subur. Meliputi usaha pertanian di pedesaan. Nah, seperti menanam padi, menanam jagung, menanam gandum. Nah, pokoknya itu di pedesaan. Paham? Paham. Selanjutnya bidang pertambangan. Nah, siapa yang mau bantu baca? Boleh Bang. Bidang usaha pertambangan. Pertambangan merupakan
merupakan jenis usaha yang bergerak pada pengelolaan sumber daya alam dengan cara mengambil material yang terdapat di bumi. Contoh, pertambangan pasir, tambangan tanah, serta pertambangan batu bara. Nah, baik, bidang usaha pertambangan. Siapa di sini yang pernah melihat pertambangan pasir? Biasa di daerah yang di pegunungan gitu. Ada? Nah, jadi pertambangan itu ada pertambangan pasir, ada pertambangan tanah, dan ada pertambangan batu bara. Baik, selanjutnya jenis pabrikasi. Bidang usaha pabrikasi itu usaha yang bergerak pada pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya yang kalian pakai yaitu seragam. Nah, itu contoh di bidang usaha pabrikasi. Dan juga seperti perajin mebel ini yang buat kayu-kayu, buat meja, kayu menjadi meja dan kayu menjadi kursi. Nah, paham? Baik, selanjutnya bidang konstruksi. Nah, bidang usaha konstruksi itu usaha pembangunan baik sarana maupun prasarana nih, contohnya seperti jembatan, pengaspalan jalan, dan gedung. Nah, ini nih yang dinamakan konstruksi. Bidang konstruksi, paham? Saya kasih contoh. Nah, dari jenis-jenis tadi, ini tahu ini apa? Kerudung. Nah, kerudung ini termasuk jenis usaha di bidang apa? Siapa yang jawab tadi? Apa, Bang? Ya, benar. Tepuk tangan. Pembuatannya di pabrik ya, di pabrik. Selanjutnya, kalau ini kue termasuk ke bidang dagangan. Tapi jenisnya kue kuliner. Apa kue juga bisa. Kalau kue ini rumahan juga bisa kan? Rumahan juga bisa. Kalau kue yang seperti ini, Kalau itu tanggung. pabrikasi. Kalau rumahan bisa nggak bikinnya? Jadi ini termasuk bidang usaha apa? Pabrikasi. Kan di depan. Kalian amati ke depan. Sudah? Coba kalian lihat gambar yang pertama. Kira-kira itu gambar apa? Pertanian. Sedang apa ibu-ibu? Menanam jagung. Jadi bidang pertanian. Kita lihat ya. Sebelahnya pertambangan. Itu gambar apa? Gambar apa? Batu bara dan pasir. Kita lihat ya. Selanjutnya di bawah itu gambar apa? Pabrikasi. Sedang apa pabrikasinya? Dan membuat kursi. Membuat kursi atau mebel ya. Jadi bidang usaha Pabrikasi. Nah, ini kita harus, jadi sebelum menjadi wirausahawan kita harus mempunyai sikap. Sikap yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nah, sebagai wirausahawan kita harus mempunyai sikap pemimpin dan tidak takut gagal. Kalau gagal sekali, coba lagi. Gagal 2 kali, coba lagi sampai
optimal. Dan sikap wirausahawan itu tidak takut terhadap resiko. Jadi orang-orang yang ingin sukses dalam bisnis harus mempunyai sikap yang ada yang tujuh ini. Paham? Paham. Nah, dan juga paling penting dalam wirausahawan harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Seperti itu. Dan mengikuti modern zaman. Paham? Oke, selanjutnya manfaat sebuah usaha bagi wirausaha. Nah, yang pertama dapat melatih sikap mental. Yang kedua, dapat menghasilkan potensi diri. Yang ketiga, memberikan kepercayaan. Yang keempat, memiliki kekuatan sendiri serta keberhasilan. Yang kelima, dapat menjalani dan yang terakhir, masa depan yang cerah. Nah, ya, jadi manfaat sebuah usaha bagi wirausaha itu ada 6 poin. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Jadi di antara jenis-jenis dan lihat gambar-gambar bidang usaha itu ada yang ingin tertarik membuka usaha, kan kayak pembisnis yang udah sukses gitu kan, sepatu, jual properti, banyak tuh kan. Oke, baik, selanjutnya coba kalian kelompok berdua saja lah, satu bangku berdua. Nah, tugasnya kalian kan di buku ada 6 jenis bidang usaha. Jadi ibu minta misalnya usaha pertama pertanian itu contohnya apa, dan seterusnya ada 6. Paham? Paham. Coba kerjakan. Kalian kan sudah berdiskusi tentang jenis bidang usaha dan juga contohnya. Jadi ibu di sini ingin minta kalian untuk maju ke depan, perwakilan dari kelompok satu orang. Nanti disusun usahanya apa, bidang usahanya apa, dan contoh dari bidang usaha itu apa. 6 bidang usaha dan juga ada 6 contoh dari bidang usaha tersebut. Jadi caranya itu ada panah, yang dimana panah ini bidang usahanya. Nanti terakhir kita bahas siapa lagi yang maju ke depan? Oke, Bang. Nanti ya, selanjutnya ya. Oke, Bang. Tepuk tangan untuk Bang Azril. Oke, siapa lagi yang mau? Ayo, apa ke sana? Konstruksi pembangunan jembatan. Usaha pertambangan batu bara. Usaha pabrikasi perusahaan tekstil. Dan semuanya kita paham apa itu mengenai bidang-bidang jenis usaha usaha ya. Nah, selanjutnya terkait tentang usaha. Jadi ini ada daftar riwayat hidup yang dimana kaitannya dengan wirausaha itu. Kalau kita mau melamar bekerja di suatu perusahaan atau instansi, kita memerlukan daftar riwayat hidup supaya apa? Memperkenalkan identitas kita lebih jelas. Ya, ini. Coba buka daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup adalah sebuah data yang berisi keterangan atau informasi mengenai diri seseorang. Nah, ini ada contoh gambar riwayat hidup. Nampak semuanya? Nah, itu ada data pribadi, ada nama, ada
ada kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, dan bidang yang diminati seperti bidang-bidang contoh bidang tadi. Jadi bidang itu apa? Terus riwayat pendidikan SD, SMP, SMA, dan ekstrakurikuler, dan terakhir tanda tangan. Itu ya, paham semua? Yuk kawan kita belajar mengenal jenis usaha masyarakat, banyak sekali ragamnya. Pertama pertanian, kedua perkebunan, ketiga perdagangan, keempat peternakan. Yuk kita melafalkan usaha masyarakat, banyak sekali ragamnya. Mari kita nyanyikan. Yuk kita melafalkan usaha masyarakat, banyak sekali ragamnya. Mari kita lanjutkan. Kelima perikanan, keenam industrian, ketujuh pertambangan, delapan kehutanan. Itu jenis usaha yang kita pelajari supaya ingat selalu. Semoga anak tuh ada teman-teman yang sudah kita pelajari tadi, dan juga kaitannya kita dengan riwayat hidup, bagaimana daftar riwayat hidup itu pasti ditentukan ketika kita ingin mendaftarkan diri di sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Ini menurut pemahaman kalian, apakah sudah dapat pemahaman itu? Nah, itu adalah tugas Indonesia ya. Pertanyaannya, jadi tadi itu mulai dari wirausaha, ada daftar hidup, ada bidangnya, ada bidang pertanian, ada jasa, dan lainnya. Ada bidang kan? Tentunya juga sudah. Terus selanjutnya slogan kita dapat semoga kita kalau belajar dari ini kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari.